Dan ini pertemuan terakhir. Jadi sambil saya ngajar, saya akan ngasih tahu teknik supaya lulus lah. Wish, kenapa gue baca email jadinya yang ngaco? Ini saya dilihat dulu lah. Oke, delete. Dah. Oke. eh Kalau kuis ujian silakan dikerjakan. Terus yang soal-soal yang harus dikerjain yang kayak laporan apa segala macam ada beberapa kan yang bentuknya essay ya. Intinya sih itu buat latihan aja supaya kita ngerasain cara bikin laporan buat apa security seperti apa. Kalau mau cepet caranya gini. Ini cara curang banget sih. Tapi ya karena ini biar cepet aja. Jadi kalau saya cenderungnya adalah cari contekan template. Jadi caranya cari template di Google, misalnya ISO 27001 template, sorry sih, report sampel. Jadi bentuknya kayak gini. Ada yang bentuknya file Excel, paling enak sih file Excel sih. Jadi cari yang seperti ini, kemudian ambil, udah kayak gini doang sih. Nah, kayak gini. Tapi kalau yang ini bahasa Inggris ya. Ada yang bentuknya file Excel, ada yang bentuknya kayak gini, gitu ya. Jadi kalau saya cenderungnya akan cari template. Intinya, toh akhirnya kita harus, kalau kita kerja beneran pun nggak mungkin kita ngarang dari nol. Jadi paling gampang emang cari template sih, cari sampel. Jadi semuanya cari yang udah jadi, terus kita rubah sesuai dengan kebutuhan kita. Kira-kira gitu aja sih. Biar cepet lah. Kalau nggak jadi-jadi ntar. Harus ngarang, puyeng kepala lu susahnya. Ntar, ini ada, ini mah harus, ini ya. Kalau di saya ada sih file Excel, saya kasih lihat ya file Excel saya. Oke, var, mana? Var, data, library 2, books, cyber security, cyber. Oke, Anjing itu nggak ada lampu banget. ISO 27001. Nah, ini udah bentuknya Excel semua nih. Ini udah auditor checklist. Jadi udah enak banget sih. Buat bikin laporannya enak banget sih sebenarnya. Jadi ada checklistnya. Ntar. Ini kok nggak keluar? Lama banget Ini saya office-nya. Oke. Dan banyak banget sih checklistnya, ada yang buat business compliance, kan banyak banget ininya ya, kontrolnya di ISO 27001. Jadi kita bisa lihat belum keluar. Nah, nih kayak gini ntar ya bentuknya. Kayak gini-gini sih. Ntar, katasin. Ini udah file Excel loh ini. Ini file Excel ya. Nah ini kelihatan saya download dari mana juga kelihatan. Jangan khawatir, nggak masalah. Tapi kita waktu bikin laporan jadi enak banget sih. Eh, Apakah ada kebijakan untuk information security gitu ya? Comply nggak? Ada referensinya apa? Catatannya apa? Terus internal organization, siapa yang bertanggung jawab terhadap information security, ISO information security ya. eh di contreng-contreng, terus ada catatan referensinya apa segala macam. Jadi ini semuanya udah ada template-nya, jadi enak kalau kita mau nyari apa-apa udah enak sih. Kita udah ada guide, udah ada panduan apa yang harus kita cari gitu. Ada sih ya. Jadi dan banyak banget, jangan khawatir. Ini kerjaannya banyak sih. Yang sebenarnya banyak banget. Oke. Cuman kalau kita kerja tanpa ini susah. Jadi kalau saya cenderungnya mendingan download dari Google, template-nya diambil semuanya, mulai kerja berdasarkan template-template ini. Gitu. Dan kerjaan untuk security analyst, jujur sih kerjaannya emang gini. Terutama sampai kalau udah sampai level auditor ya, kayak gini banget sih. Gitu ya. Oke, hari ini ada dua yang besar, satu urusan risk atau forensik sama risk management, satu lagi yang ini information security. Oke, tapi semuanya jujur saya
sangat menyarankan untuk cari template. Kalau Anda kesulitan dapetin template-nya, bisa kirim flash disk ke saya atau apa, hard disk kecil, saya copyin semuanya, dikirim balik pakai JNE atau Tiki segala macam, nggak masalah sih. Termasuk buku-buku cyber security-nya. Jadi silahkan itu, cuman untuk ngirim hard disk butuh alamat kan ya, saya kasih aja alamatnya. Iyalah, nggak bisa diklik lagi. Rese. Bisa baca di sini. Ono Center ORID /wiki ebook. Saya biasanya ngopiin buku ke orang-orang. Jadi masuk Ono Center ORID /wiki ebook. Di sini ada Ono Center ebook. Nah, di sini diterangkan cara ngopi. Untuk hacking sama cyber security ada sekitar total, kalau buku doang ya, buku sama video-video sih sebenarnya. Kalau buku doang lebih kecil sih. Kalau buku doang sekitar 100 gigaan lah. Kalau buku sama video segala macam bisa lebih gede. Tapi kira-kira sekitar seginian. Oke, alamatnya ada. Terus biasanya suka saya bilang selipin duit 10.000 20.000 lah buat ongkos kirim balik. Ini saya copy paste ya ke chat. Oke, silakan lihat URL-nya. Ini, tapi sebenarnya itu file-file semua itu ada di internet sih, jadi nggak usah khawatir, file-filenya ada di internet semua, sebenarnya bisa dicari sendiri. Malam Pak Ono ke Persib Borneo. Pertanyaan pilih snort atau surikata atau dua-duanya, sama aja sih, sama-sama surikata. Boleh milih salah satu. Cuman yang kebanyakan yang saya pakai snort gitu, karena dia kayaknya yang lebih senior sih. Terus juga ini jadi pertanyaan dari Pak Meka Sumitra ya. Pertanyaan pilihan antara snort sama surikata. Kalau saya cenderung ke surikata karena lebih banyak referensinya. Boleh datang langsung ke alamat pengirimannya. Boleh aja, cuman percuma ya, saya kadang-kadang juga nggak ada di rumah. Terus kalau lagi saya nge-zoom ya saya jangan diganggu. Jadi ada masalah gitu doang sih. Cuman kalau saya saranin sih mendingan kirim pakai Tiki aja atau JNE lah. Biar lebih gampang juga buat semua orang. Gitu ya. Oke, saya share screen lagi. Saya suka kadang-kadang lupa share screen soalnya. Ini beres ya urusan contekan. Jadi saya menghalalkan contekan karena kenyataan hidupnya juga kita akan susah kalau tanpa nyontek sih. Jadi contekannya bukan nyontek tag gitu ya, sebenarnya kan kita butuh template-templatenya supaya gampang kerjanya. Gitu ya. Beres, itu urusan itu. Nah, sekarang saya akan masuk lagi tahapannya sih sebenarnya. Saya masuk ke cyber security, kalau nggak salah udah saya bikinin dikit. Saya cari contekan juga sih. Ini saya masuk ke wiki saya, masukin kata kuncinya cyber security. Kalau nggak salah di bawah sudah ada ininya, ini dia. Bukan framework sih sebenarnya, tahapan. Oke, salah. Oke, saya jadi nggak bisa monitoring chatting nih. Oh bisa. Oke, kalau Anda ngelihat warna hitam sebelah kanan bawah itu chatting, saya lagi monitor ya. Nah, ini adalah tahapan proses audit. Ini sebetulnya dilakukan kalau kita betul-betul auditor sih. Cuman kan Anda tuh analis sebagian dari auditor gitu ya. Nah, prosesnya seperti ini, ada 4 tahap sih sebenarnya. Perencanaan apa yang mau diaudit, bisa saya gedein deh. Oke. Jadi tahap pertama adalah perencanaan dulu, planning, terus cari data, kerja lapangan, terus laporan, dan yang penting juga adalah follow up. Oke. Nah, pola kerja seorang auditor biasanya dia akan campuran dari ngeliat dokumen, terus ngeliat settingan, bener-bener lihat kondisi mesin sistem, terus juga wawancara. Jadi ada 3 itu sih sebetulnya yang dilakukan. Oke. Jadi waktu ini biasanya ini kalau auditor yang beneran di lapangan, dia pada tahap perencanaan dia akan kasih surat notifikasi bahwa Anda akan diaudit segala macam. Jadi auditnya bukan audit tanpa notifikasi. Jadi akan notifikasi,
Terus dia juga akan ngumpulin informasi, background information tentang targetnya. Tapi itu di luar, seringkali bisa pakai OSIN dan sebagainya. Terus mereka juga akan ngelihat risknya apa aja. Risk itu bukan hanya dari ini ya, risk itu bukan hanya dari aplikasi teknologi, bukan hanya teknologi ya. Risk dari sisi manajemen, proses, risk dari sisi manusia, karyawan, segala macam. Misalnya kalau sekarang yang jelas risk yang paling kerasa adalah karena orang pada kerja di rumah, work from home. Itu risknya lebih kebuka karena pertahanannya lepas dari kontrol dari orang IT gitu, kira-kira gitu. Jadi ada ini harus diidentifikasi semua dan ini harus ditulis semua ya. Dan kemudian kita bikin audit program. Yang seru dalam proses planning ini nanti adalah terutama menentukan scope of work-nya. Jadi waktu kita audit mau seberapa lebar auditingnya. Ini tadi pagi aja ada orang dari kementerian lembaga datang ke rumah, isinya komplain. Isinya komplain gini kira-kira. Ya kalau di kantor-kantor itu kan banyak bagiannya ya, ada bagian IT lah, ada bagian apa, banyak bagian banyak lah, bukan hanya satu bagian kan. Nah ini kebetulan ini orang IT-nya. Dan ada bagian lain yang bikin aplikasi dan dia melakukan pen test terhadap aplikasi tadi tanpa koordinasi sama orang IT. Yang kejadian adalah scope of work-nya, wilayah kerja pen test-nya kayaknya tidak terlalu didefinisikan. Jadi definisinya agak longgar. Akibatnya pen test-nya jadi kemana-mana kena. Jadi sistem bisa down. Jadi kayak gitu hati-hati, bahaya banget sih kalau udah main audit, itu berbahayanya kalau sampai melakukan pentes segala macam. Dan kalau kita scope of work-nya nggak jelas, jadi misalnya yang harus dipentes hanya aplikasi ini, ada di IP sekian, hanya di mesin ini, cara masuknya lewat sini. Nah, kalau itu nggak terlalu didefinisikan, kalau bablas kena semua, kacau. Dan ini kejadian kacau. Beres ya. Jadi ini harus jelas di waktu planning. Dan ini harus tektokan juga sih antara si auditor sama analis sama orang dalam. Jadi mereka udah planning segala macam, kemudian ketemuan sama orang dalam, diskusi tentang rencananya, minta masukan, terus waktu sama sumber daya yang akan dipakai, resource yang akan dipakai apa aja, itu diobrolin. Kemudian mulai turun ke lapangan, field work, turun ke lapangan. Nah, dia ada 3 di sini yang dikerjain. Ngobrol sama manusia, interview, lihat dokumen sama proses, dan pen test, pokoknya ngetes sistem ya. Nah, ini tiga-tiganya dikerjain, tiga-tiganya. Seringkali, kadang-kadang saya ngelihat, kadang-kadang cuma 1-2 yang dikerjain. Kalau yang benar harusnya 3. Gitu ya, sampai hajar habis. Dan ini yang ketiga ini kita butuhkan ilmu teknologinya butuh banget sih sampai yang ketiga itu. Jadi tahu, dan ilmunya dari segala sudut ya. Dari sisi jaringan, dari sisi server, dari sisi aplikasi, jadi semuanya dikuasai. Jadi butuh jam terbang lama sih kalau sampai bisa ngerti, benar-benar ngerti. Gitu ya. Kalau kita cuma dokumen sama interview, kita masih lebih gampang handlingnya. Tapi kalau udah sampai ke teknologi, ini bonyok nih daerah sini, nih agak tewas-tewas gitu lah. Udah selesai ini dilakukan, dan ini biasanya butuh waktu ya, nggak bisa sejam 2 jam. Kalau planning mungkin berapa hari, diskusi mungkin 1-2 hari, kemudian field work-nya bisa lama, tergantung scope of work-nya kayak gimana. Jadi kalau pertama kali biasanya kita harus scope of work dulu sih. Nah udah gitu selesai ini, kita meeting lagi dengan yang ngasih kerjaan, terus diskusi tentang hasil. Kalau ada pertanyaan, ada masalah, kita harus resolve, harus cari solusi, terus diskusi tentang rencana untuk perbaikan sih. Nah, kita sebagai auditor, sebagai analis, terutama akan dinilai dari jumlah temuan. Itu. Jadi kadang-kadang temuannya di planning juga sih. Jadi kadang-kadang temuannya di planning berbarengan. Ya ini minta maaf aja.
Jadi kadang-kadang temuannya direncanakan antara auditor sama yang ngasih kerjaan. Kadang-kadang kayak gitu sih. Soalnya eh kalau nggak ada temuan, auditor suka bermasalah gitu. Jadi auditor biasanya kriteria sukses seorang auditor atau analis itu kriteria suksesnya adalah jumlah temuan. Semakin banyak, semakin baik. Tapi kalau temuannya terlalu banyak, ya ngasih kerjaan sebel. Jadi kadang-kadang lu temuannya segini aja ya, gitu. Kadang harus nego kayak gitu sih. Jadi ini ada mah ya ini mah seni lah udah ngobrolnya pakai bahasa-bahasa isyarat yang harus tahu sama tahu. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu menjelekkan si pemberi kerjaan, tapi jangan sampai si auditor atau analisnya juga jelek. Nah ini ada komentar dari Pak Untoro, betul Pak, biasanya customer request temuannya yang mungkin diselesaikan, betul. Kalau enggak, berabe. Jadi kadang-kadang kalau kita ngasih tahu temuan juga, kadang-kadang kita harus ngasih solusinya juga ya. Oke, temuannya kayak ini-gini, kita kasih solusinya kayak ini-gini. Jadi dua arah lah gituan, semua dua arah. Sorry nih, ini kondisi real di lapangan seperti itu sih. Jadi nggak bisa sadis-sadis banget. Nah, kemudian kalau ini udah selesai kita report sih. Oke. Bikin draft reportnya dikasih tektokan, ini banyak tektokan banget. Terus rencana buat perbaikan seperti apa, dan yang penting juga adalah mendistribusikan laporan akhir. Nah, yang seru adalah kalau Anda mengaudit ini apa lembaga-lembaga publik yang sangat risknya tinggi, apa risiko tinggi yang berisiko tinggi. Contoh KPU itu risiko tinggi banget tuh. Dan risikonya adalah taruhannya nyawa karena yang akan ngelihat partai dan partai itu kadang-kadang tidak punya etika. Punten, maaf. Jadi agak-agak riskan banget kalau udah main di level yang sebelah itu ya. Serba salah kita. Jadi kalau kita lurus ngasih lihat semua temuan, nanti si KPU kelabakan. Tapi kalau kita nggak ngasih lihat temuan, kita punya masalah juga kalau sampai KPU itu jebol, hancur segala macam, datanya bisa dirubah segala macam, partai ribut, yang kena siapa? Auditornya kena lagi. Jadi si auditor bakal kiri kanan salah sih sebenarnya. Jadi hati-hati aja main di situnya. Kalau mau enak sih main yang aman-aman, jangan cari yang kerjaan yang resiko tinggi. Berabe urusannya. Dan saya udah ngelihat sih, aduh, pusing dah. Kalau yang aman-aman sih ya pokoknya yang risiko-risiko rendah lah, yang tidak terlalu apa politiknya nggak tinggi. Nah, itu masih aman lah. Kalau yang terlalu tinggi bahaya. Perusahaan juga kalau perusahaan gede banget juga ngeri-ngeri sedap gitu deh. Beres ya. Jadi langkahnya kira-kira gitu. Eh, Ntar. Oke. Ini planning, fieldwork, reporting, dan terakhir adalah follow up. Oke. Ini follow up itu sesudah report, berapa waktu kemudian kita bisa cek lagi follow up. Apakah sudah diperbaiki, ada masalah apa. Nah ini follow up ini urusannya buat audit ulang sih sebenarnya kerjaan lagi gitu. Dan mereka kan harus diauditnya kan berapa ya, 2 tahun, pokoknya periodik lah. Ya nggak sampai 6 bulan sekali sih, tapi diauditnya periodik sih. Jadi kerjaannya ini banyak banget. Beres ya. Jadi tahapannya kira-kira gini: planning, fieldwork, reporting, follow up. Oke. Ini yang akan ya proses kerjaan Anda kira-kira kayak gini, dan Anda akan dinilai cara paling gampang tadi cari contekan-contekan seperti ini. Oke. Ini terutama kalau kita nganalisa dokumen, prosedur, ini urusan manajemen enak banget di sini. Cuman kalau mau yang real kan apa faktornya ada 3 ya, people, process, sama teknologi. People, process bisa pakai template-template kayak gini. Tapi kalau udah teknologi kita harus punya jam terbang juga, pakai Kali Linux dan sebagainya untuk melakukan pentest, ngetes-ngetes yang enggak. Cuman seringkali kita juga nggak full kerja sendiri, tektokan juga sama orang dalam sih. Jadi kerjanya bareng sih sebenarnya. Ini beres ya. Oke.
Ininya silahkan di copy, tadi kirim hard disk silahkan, alamat udah beres. Nah, sekarang saya akan masuk lagi ke slide-nya. Oke. Ini mending yang ini dulu atau mending yang ISO 27000? Ini kalau udah kejadian ya, kejadian. Kalau nggak ini dulu lah, kejadiannya dulu lah. Dan ini yang sering fatal di sini sih. Ini slide-nya yang bikin Pak Girindro, bukan saya. Jadi nanti terima kasihnya ke beliau. Mudah-mudahan slide ini ada di Cyber Academy-nya ya. Oke. Nah, ini urusan incident response sama forensik. Jadi kalau udah kejadian, bagaimana kita merespons terhadap kejadian dan forensiknya kira-kira seperti apa. Poinnya sebenarnya sederhana. Tugas utama seorang cyber security ada 3. 1, mengidentifikasi. 2, mitigate. Kemudian manage risk-nya. Kira-kira 3 itu yang tugas cyber security ya. Identifikasi, mitigate, sama manage risk. Manage risk bisa macam-macam, ntar dijelasin manage risk itu seperti apa. Sementara risk itu ada di 3 hal. Ada resiko di sisi aset, peralatan segala macam yang kita punya. Ada dari ancaman, ada karena kelemahan sistem. Jadi ada 3 ini sih, resikonya datang dari 3 penjuru. Dari sisi aset bisa asetnya bisa ada yang kritikal, ada yang karena nilai aset tadi, value-nya. Kalau ancaman bisa, ini kalau ancaman ya serangan beneran sih kira-kira, karena serangan beneran, kemungkinan serangan ini karena impact dari serangan tadi. Kalau vulnerability itu dari sisi teknologi tuh, contohnya dari sisi teknologi ya. Contohnya karena aksesnya rada bolong, misalnya kalau kita pakai SQL injection, jadi dia bisa bablas, bisa nembus ke belakang. Terus itu SQL barangkali kategorinya kontrol kali ya. Terus ada attack exploit yang ditanam sama attacker. Nah, ini karena kelemahan. Gitu ya. Jadi 3 ini yang berkontribusi pada resiko. Oke. Nah, dari sisi manajemen yang tinggi, dari level atas, kira-kira prosesnya kayak gini. Oke. Di sini proses ada risk identification, analysis, evaluation, udah gitu treatment. Oke. Kemudian kita bisa review monitoring, dan kalau ada apa-apa kita bisa komunikasi sama konsultasi, bisa ke orang-orang IT, orang-orang admin dan sebagainya. Jadi kira-kira siklusnya seperti ini. Oke. Ada konteks establish, kemudian identifikasi, analisis, evaluasi, treatment dari resiko. Terus monitor, ini muter terus, kalau ada apa-apa kita bisa konsultasi sama komunikasi ke pihak-pihak yang lebih pinter lah kira-kira, gitu ya. Jadi kira-kira prosesnya seperti ini. Jadi kalau risk management kategorinya ISO 31000 sih, kalau risk management ya. Nah, dari sisi skenario dari resiko, ada yang bikin masalah itu aktornya bisa internal bisa eksternal. Oke. Jenis serangannya, jenis ancamannya bisa karena aplikasi yang nggak beres, miscellaneous, ada accident, error, failure, nature tuh ini ya, apa sih, bencana alam segala macam, dan external requirement. Ini dari sisi threat. Dari sisi event, kejadiannya bisa macam-macam. Ada disclosure, sistem jadi tutup, nggak bisa dipakai, disclose. Ada interupsi, sistemnya terinterupsi, modifikasi, pencurian, destruction, ineffective design, ini karena desainnya nggak bagus ya. Terus ineffective execution, rules regulation, ini karena aturan yang kita bikin itu kurang ketat barangkali ya. Contoh paling sederhana aturan adalah misalnya aturan password lah.
Password misalnya nggak dibilang secara eksplisit passwordnya harus ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, tanda baca, harus berubah berapa jam sekali, berapa hari sekali atau berapa minggu sekali. Terus karena penggunaan yang tidak baik, contoh penggunaan tidak baik adalah misalnya ini masuk ke aturan ya. Misalnya gini, laptop atau gadget punya kantor dibawa, karena ini sekarang banyak yang kerja di rumah ya. Gadget atau laptop punya kantor dibawa ke rumah, dipakai sama istri sama anak, terutama anak kan ada yang sekolah dari rumah segala macam. Nah itu laptop gadgetnya punya kantor dipakai buat kayak kegiatan kayak gitu. Akibatnya kadang-kadang mereka masuk ke situs-situs yang harusnya nggak masuk, udah gitu masuk Trojan lah apa, syukur-syukur bukan ransomware. Jadi ini kejadiannya seperti itu. Jadi ada aktor, threat type, event, kemudian aset atau resource, ada manusia dan skill-skillnya, kemudian struktur organisasi, proses, infrastruktur, facility, IT infrastructure, informasi, sama application. Yang contoh yang seru di sisi informasi kira-kira gini, kejadian sih parah banget. Kejadian yang paling paling parah tuh ya ini di kementerian lembaga sih yang kadang-kadang parah. Jadi misalnya ada SK naik pangkat. Nah, itu kan seringkali difoto atau di scan disebarin ke semua orang. Gua naik pangkat ya jadi gini gini gini. Ya bagus. Cuman di sisi lain sebetulnya jadi kita bisa, orang luar bisa ngelihat sebetulnya struktur organisasinya seperti apa, orang yang berperan di situ seperti apa. Dari situ kita bisa melakukan profiling. Oke, organisasi ini kayak kira-kira kayak gini. Nanti orangnya akan diprofiling juga pakai OSINT, Open Source Intelligence. Nah, bisa berlanjut dari sana lah kira-kira. Jadi sebetulnya ada informasi-informasi yang oke, kalau disebarin membanggakan, tapi pada saat disebarin itu akan membuka resiko gitu. Dan itu harus kita definisikan informasi mana yang berisiko tinggi, mana yang tidak berisiko, dan itu harus ada di aturan sih, ditulis semua nih. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, kemudian waktu juga, durasi, pendeteksian, time lag dan sebagainya. Contoh, ini untuk waktu ya, waktu, time segala macam. Kemarin ada database, bukan kemarin ya, udah berapa kali database sampai bocor ya. Database data orang ya, dan itu kan jutaan orang yang bocor. Dan kita tahu untuk ngedam database segitu besar itu bukan 1 menit 2 menit kan. Saya aja ngopi harddisk 2 tera kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang 3 hari, tergantung kecepatan harddisknya. Itu dicolokin langsung ke server. Bayangkan kalau ngedamnya lewat jaringan, mungkin butuh waktu lebih lama karena jaringannya mungkin lebih pelan ya. Jadi waktu itu kadang-kadang bisa lama. Kalau sesuatu proses yang berjalan lama dan tidak terdeteksi jadi aneh banget gitu. Gitu ya. Jadi ini contoh yang paling parahnya adalah ada proses nggak beres berlangsung dalam waktu yang lama kok nggak kedeteksi. Jadi ini harusnya masuk ke bagian risk. Kalau ada proses ngedam database dalam waktu sekian lama, nah ini harus dilihat nih lebih serius. Ini yang ngedam siapa sih? Ini admin bener atau admin bohong atau siapa yang ngedam segitu lama? Bayangkan kalau database-nya isinya nama, alamat, nomor account, udah gitu sama password buat recover account. Password recover account kalau di perbankan kan bisa nama orang tua lah, apa kayak gitu-gitu, sampai kalau data kayak gitunya keluar kan kacau. Dan kejadiannya kayak gitu soalnya parah banget gitu ya. Oke, jadi ini yang jadi penyebab dari risk tadi. Aktornya ini eksplisit tulisnya internal eksternal ya. Padahal kejadiannya kadang-kadang
Yang ini kejadian yang tadi pagi sih saya, tadi pagi. Kejadiannya kira-kira gini. Ini kan internal yang melakukan audit ya, internal audit, tapi ngundang pihak ketiga. Oke. Nah, pihak ketiga masuk sebagai orang internal jadinya kan, kelihatan sebagai orang internal, dari orang dalam melihatnya sebagai orang internal, soalnya dia masuk pakai akunnya punya internal. Dan gilanya orang internal ini kan ngasih akun VPN buat masuk ke dalam. Nah, itu kejadiannya kayak gitu kan. Jadi yang internalnya, jadi yang aktornya internal, sebetulnya aktor benernya bukan internal gitu. Jadi kadang-kadang ini aktor-aktor juga kadang-kadang agak kesamar, kadang-kadang eksternal jadi internal. Karena kan yang dilihat username password VPN. Jadi kalau VPN kan kelihatan sebagai internal. Ini dikasih karena orangnya memang dibayar untuk melakukan pentest. Cuman pentestnya kebablasan ya, seru udah urusannya kalau udah kayak gitu. Beres ya. Nih kayak gitu-gitu deh ya. Kejadian di lapangannya sih horor seperti itu kira-kira. Oke, ini risk scenario structure-nya kira-kira gitu. Dan pada saat kita mengevaluasi security control, pada saat risk identify dan diprioritaskan, kontrol yang ada harus dianalisa untuk melihat apakah kontrol yang ada cukup efektif untuk mengatasi resiko yang tadi. Jadi risknya diidentifikasi, prioritas, dan kita evaluasi kontrol. Hasil analisa ini akhirnya memberi ranking pada risk tadi, apakah kontrolnya cukup, tidak cukup, atau kontrolnya bablas, tidak ada kontrol sama sekali. Jadi analisanya akan keluar seperti itu kira-kira. Dan yang paling yang penting adalah dalam pemilihan kontrol, evaluasi adalah biaya untuk kontrol tadi ya, termasuk biaya operasi. Sebaiknya tidak melebihi dari nilai aset yang kita proteksi. Tapi itu jadi relatif banget sih. Contoh nilai aset ya, nilai aset. Asetnya cuma username password gitu ya. Tapi kan kalau bablas kan kacau semua belakangnya, kira-kira kayak itu. Nah ini kadang-kadang suka, itu kan cuman KTP, informasi KTP lepas gitu ya. Tapi kan dari KTP itu kan kita bisa bikin skenario yang ngaco-ngaco ya. Misalnya dengan data KTP seseorang kita bisa bikin, kita bisa pinjam ke pinjaman online pakai KTP-nya orang. Akhirnya korbannya siapa? Orang tadi. Kita dapat duit yang harus bayar orang yang lain gitu kan. Jadi kadang-kadang kita nggak care, KTP doang, nggak apa-apa lah datanya keambil. Jadi ini yang terakhir ini ngeri-ngeri sedap sih. Iya udah kayak art sih, udah kayak seni dalam menentukan. Oke. Kalau misalnya cuman fix gitu ya, server harganya sekian rupiah, kontrolnya nggak harus lebih tinggi dari itu dong, kira-kira gitu. Kalau server mungkin, tapi kan server kan fisik, yang mahal bukan fisiknya sih, dalamnya, datanya. Dan itu kadang-kadang kita pusing buat tentuinnya. Beres ya. Oke. Sekarang bagaimana kita merespons kalau terjadi masalah. Ini prosesnya kira-kira seperti ini. Oke. Tadi ada serangan. Terus kita analisa, akhirnya kita dapat peta dari resiko. Ini kalau sampai terjadi, kita bisa nentuin responsnya. Ini ada respons parameternya bisa macam-macam ya. Bisa efisiensi dari respons tadi, bisa exposure, misalnya ada kejadian, terus ini siapa sih yang, apakah ini semua orang tahu atau hanya sedikit yang tahu exposure-nya, kira-kira kayak gitu. Terus bagaimana kemampuan kita dalam mengimplementasikan respons dan seberapa efektif kita merespons.
Ada efisien, ada efektif. Oke. Kalau efisien itu kira-kira paling sederhana itu kecepatan. Bagaimana kita eh, kecepatan kita merespons terhadap kejadian. Itu efisiensi. Kalau efektivitasnya ini ada kejadian. Misalnya eh, data KTP lah, data KTP bocor. Seberapa efektif kita bisa ngerespons supaya kebocoran tadi bisa diatasi. Datanya bisa dibalikin. Dan datanya nggak bisa dibalikin sih kalau KTP. Jadi efektivitasnya hampir nol sih sebenarnya kebocoran KTP. Soalnya kita mau bilang sama orang yang ngebocorin KTP, tolong KTP-nya dibalikin semua, dijamin halal, mereka bisa balikin, tapi dia pasti punya kopinya. Jadi nggak akan efektif. Jadi efektif itu kira-kira kayak gitu ya. Berapa persen kemampuan kita untuk mengatasi masalah tadi. Apakah kita bisa, kalau kita bereaksi, masalah tadi akan hilang semua atau nggak akan hilang. Kalau contoh tadi kebocoran KTP nggak hilang sih sebenarnya. Dan saya sering kali ditanya berkali-kali, Pono, ini data KTP bocor terus gimana? Ya gimana? Yang kemarin yang seru kan data KTP-nya RI01 bocor katanya. Ya sebenarnya bukan RI01 sih. Semua kita juga data KTP-nya bocor sih sebenarnya. Terus gimana nih? Orang yang bocorin juga orang dalam. Bisa dilihat di Play Store. Lah, terus gimana mau nutupnya? Ini parah banget ya. Beres ya ini kira-kira. Ini parameternya. Jadi waktu kita memilih respons, parameternya adalah efisiensi, efektivitas, exposure, sama kemampuan kita dalam merespons. Nah, pilihannya ada 4 juga. Kalau ada masalah, kita bisa avoid, bisa mitigate, bisa share atau transfer, kita bisa nerima resiko tadi. Nanti ini dijelasin lebih lanjut sih. Oke. Setelah kita pilih respons yang ada, kita kasih prioritas. Ini ada prioritasnya ada 4 nih ya. Normal, high priority, low priority. Ini tergantung ini ya. Risk level sebelah yang vertikal, yang sebelah horizontalnya adalah biaya sama keuntungan. Oke. Kalau seimbang, normal. Kalau risknya low, biayanya low, berarti prioritasnya rendah aja. Kalau cost-nya tinggi, cost karena kejadiannya tinggi, risknya tinggi, biayanya prioritasnya tinggi, kira-kira gitu. Jadi ini ada normal, ada tinggi, ada rendah. Setelah ini ditentukan, baru kita bisa action plan dan bereaksi. Kira-kira gitu prosesnya, kira-kira gini ya. Yang penting yang di tengah sini sih, bagaimana kita memilih teknik meresponsnya seperti apa. Oke. Nanti prioritasnya ditentukan dari level sama dari biaya. Kira-kira gitu. Beres? Kita lanjutin lagi. Sekarang strategi untuk merespons. Ini tadi ada 4. Ini balik lagi, ini strategi meresponsnya ada 4 ini. Avoid, mitigate, transfer, sama accept. Jadi strateginya ada 4. Oke. Kalau accept tuh ya udah, ini ada resiko, tapi ya mau nggak mau kita terima karena mungkin biayanya nggak terlalu tinggi. Ya udah, kita nanti mungkin ada yang loss, tapi lossnya nggak parah banget, ya udah kita terima aja. Teknik yang lain lagi adalah kita reduksi, kita kurangi risk. Oke, contoh kita bisa nambahin firewall, kita tambahin antivirus, kita bikin bikin peraturan supaya kalau Anda transaksi dari luar pakai VPN ya, kalau Anda lagi kerja dari rumah pakai VPN ya, itu semua buat mengurangi. Oke, jadi yang pertama adalah kalau semua serba rendah ya udah kita terima aja risiko tadi. Dan saya juga kayak gitu juga pribadi, kadang-kadang suka kayak itu kepaksa. Ya udah gue terima. Misalnya ini contoh real.
contoh real. Ono posting di media sosial, di YouTube apa segala macam. Risikonya adalah orang bisa marah-marah ke Ono, orang bisa maki-maki Ono, si Ono ngomong ngaco lah apa segala macam. Tapi kan kadang-kadang kita nggak bisa menghilangkan posting tadi. Maksudnya kita harus posting supaya kita bisa men-share ilmu yang ada di kita supaya orang banyak bisa ikut pinter. Tapi dalam proses sharing ini kadang-kadang apa yang kita share tadi kadang-kadang ada kontradiksi, ada pertentangan ya. Gitu. Dan saya sering banget sih kayak gitu. Akhirnya nggak semua orang kan setuju dengan postingan Ono gitu. Jadi pasti ada yang nggak setuju, ada yang setuju, ada yang akan bilang, waduh Pak Ono kok postingnya terlalu cemen, nggak bisa lebih berbobot lagi gitu. Ini kan buat pemula banget ya. Ya buat mereka yang udah jago-jago sih komplain dengan posting saya. Tapi kalau ada yang udah pemula banget, ada yang berterima kasih. Jadi kita kadang-kadang harus ngambil resiko-resiko seperti itu. Oke, itu acceptance. Reduction itu ngurangin resiko. Kalau avoid itu benar-benar ninggalin medan perang supaya kita nggak kena masalah gitu. Jadi kalau avoid ya udah kita nggak akan masuk ke dunia itu supaya kita tidak masalah. Contoh avoid itu kayak gini ya. Misal kita tahu bahwa orang-orang pada mainan Bitcoin. Dan berapa teman ada yang ruginya nggak kepalang-kepalang, ada yang rugi atau nggak usah Bitcoin lah, ada yang mainan inilah apa sih namanya duit yang internasional tuh ya, apa ya gitu ya, dolar ke rupiah apa kayak mainan kayak gitu-gituan, ada yang main saham segala macam, ada yang mainnya jam-jaman dengan konsekuensi duitnya habis, dan duit yang habis bisa ordernya bisa puluhan juta, mungkin ratusan juta sih. Dan kemarin ada teman saya yang sampai hilang 150 juta dalam waktu berapa menit. Parah banget. Jadi kalau kita udah tahu resiko, kita tinggal milih. Kita mau nerima resiko tadi, kita kurangin atau kita avoid sama sekali. Avoid artinya ya kita nggak mainan Bitcoin, saya nggak mainan saham, saya nggak mainan apa segala macam, gitu ya. Tidak berpartisipasi sama sekali. Cerita sedikit aja, saya main Bitcoin kemarin, ya saya main Bitcoin bukannya apa sih, karena kan saya sering diminta tuh sama Bank Indonesia apa segala macam. Bitcoin tuh seperti apa sih supaya Ono kelihatannya main Bitcoin, ya gue naruh duit lah di Bitcoin kemarin. Dan beruntung sekali kemarin duitnya Bitcoin naik banget waktu itu, sempat naik banget kalau nggak salah bulan apa ya waktu itu ya lupa. Pokoknya naik banget, ya udah gue tarik duitnya. Tapi itu saya naruh duit di Bitcoinnya sekitar 2 tahunan itu. Sampai naik banget, akhirnya gue tarik dan untung sih. Waktu itu istri udah mulai melotot-melotot. Ini duit kapan balik nih? Saya bilang udah sabar. Beberapa teman saya mainnya jam. Jadi dia main ini banget ya. Oh ini lagi turun, beli. Oh lagi naik, jual. Turun, beli, naik, jual. Dan akibatnya duitnya hilang. Jadi kalau yang main-main yang pendek-pendek kayak gitu, duit hilang. Jadi ini tergantung risk acceptance sama avoidance. Satu lagi yang seru adalah risk transfer atau sharing. Ini paling gampang berpikirnya adalah pakai asuransi. Jadi ya udah, supaya tidak semua risiko kita yang nanggung, kalau ada apa-apa kita asuransikan. Kita bayar asuransi. Jadi kita bayar asuransi supaya kalau ada apa-apa asuransi akan bayarin kita. Dan ini yang dilakukan contohnya oleh BCA misalnya. Dan BCA itu minta hacker untuk melakukan pentest. Di belakang hacker tadi ada asuransi. Jadi hacker akan ngetes sistemnya BCA, bagus atau enggak, bolong atau enggak. Oke, di pentest nanti hacker kita sih maksudnya. Kalau BCA mungkin bukan hacker nyebutnya ya, cyber security analyst atau cyber security auditor, bukan hacker. Nah di belakangnya ada asuransi, jadi si auditor tadi, analis tadi akan melakukan pentest terhadap aplikasinya BCA tadi, dan dia ngasih laporan, udah gitu kalau sampai terjadi apa-apa si asuransi akan bayar.
gitu. Jadi di balik hacking apa pentest tadi ada asuransi sih yang bermain juga. Jadi bisa main kayak gitu. Saya bisa ngomong gini soalnya waktu itu anak-anak BCA ya saya waktu itu diminta ngasih ceramah segala macam. Udah gitu kita diskusi ngobrol, kita gini loh Pak. Oh oke. Pantesan lu berani jadi orang ada asuransi di belakang. Nah, sistem asuransi itu jarang dipakai sama kementerian lembaga segala macam. Jadi pentesnya iya, tapi nggak ada asuransi di belakangnya sering kali. Jadi cuma pentes laporan doang. Jadi itu bikin masalah nih sebenarnya. Kalau cuma pentes laporan aja. Nanti kalau ada apa-apa siapa yang mau nanggung biayanya gitu. Nah kalau udah main kalau bank kayak yang besar-besar dia di belakangnya ada asuransi sih. Beres ya. Ini bagaimana strategi respons. Ini gambarnya lah kira-kira ya. Kemungkinan ini yang paling ada 4 gambar di sini. Kalau high probability, low impact kira-kira kayak gini lah. Becek gitu ya atau beceknya panjang. Ini kayak banjir panjang. Resikonya pasti probabilitas untuk basah itu tinggi, tapi nggak terlalu fatal lah ke orangnya. Oke, kalau low probability, low impact, ininya cuma dikit. Apanya sih namanya? Lebarnya cuma dikit. Yang mulai berbahaya kalau yang mulai high impact nih. Ini probability-nya low karena lebarnya sedikit, tapi kalau masuk ini mampus di sini soalnya tajam-tajam. Yang masalah paling besar adalah high probability, high impact. Udah pasti kejebur aja, tinggal kita mau masuk atau kita avoid sekalian. Paling gampang ya kita harus ngakalin gimana buat ngatasin ini gitu ya. Gitu ya. Jadi kira-kira kayak ginilah gambaran cara melihat resiko tuh kira-kira kayak gitu. Ini perbedaan antara event sama insiden. Oke. Di NIST itu kayak Badan Standarisasi Nasional Amerika ya. Event adalah semua kejadian yang bisa dilihat di sistem atau di jaringan. Event. Itu event ya. Nah, insiden adalah violation. Jadi kalau terjadi violation bahasa Indonesianya apa ya? Iyalah violation. Pokoknya terjadi sesuatu yang ngaco di luar kebijakan, computer security policy, acceptable use policy, standard security practice itu violate. Jadi itu insiden. Jadi insiden adalah sesuatu yang di luar aturan. Kejadian yang di luar aturan. Kalau event adalah sesuatu yang terlihat dan terjadi di jaringan itu event. Jadi event belum tentu violate. Oke. Ini kira-kira kayak gitu. Kemudian kenapa kita perlu insiden response? Karena untuk memastikan bahwa insiden ini terjadi atau tidak, untuk mengumpulkan informasi yang akurat, untuk menangani insiden, evidence, bukti, oke. Dan ini bisa macam-macam nih urusannya. Urusannya bisa pengadilan, urusannya bisa nanti buat kebijakan, policy, seperti apa. Terus untuk memastikan semua aktivitas dalam kerangka hukum yang benar, contoh privacy segala macam. Cuman kalau di Indonesia rada susah nih. Aduh, nih gimana ya? Agak sedih sih. Karena kayak KTP bocor, terus kita mau komplain nggak bisa, serba salah nih. Nulisnya gampang, tapi praktek di lapangannya kadang-kadang kalau informasinya udah terlalu besar levelnya negara, kadang-kadang kita harus ngenes gitu. Kalau di level corporate mungkin masih gampang ya karena itu kecil dan kita bisa handle sendiri. Tapi kalau udah level negara udah diem aja. Terus kita perlu ini insiden respons supaya meminimize disruption ke bisnis atau operasi dari jaringan dan kita supaya bisa bikin laporan atau rekomendasi yang cukup akurat. Jadi kira-kira ini yang dibutuhkan kenapa kita butuh insiden response.
Nah, tipe dari insiden bisa macam-macam. Cyber security insiden adalah insiden ya, adalah event yang punya impact negatif terhadap CIA dari data, confidentiality, integrity, sama availability dari data, kira-kira gitu. Itu insiden, kira-kira. Cyber security insiden bisa tidak sengaja, unintentional. Contohnya seseorang lupa bahwa dia sudah mengaktifkan akses di router, bisa unintentional, tidak sengaja, bisa intentional karena diserang sama hacker. Ini saya cerita yang horor deh. Ini insiden, benar-benar insiden kejadian, dan saya nggak sengaja banget sih waktu itu. Jadi ini kejadiannya di apa sih namanya? Ruang tunggu lah. Bukan ruang tunggu sih. Kalau di airport tuh kan ada yang ruangan yang berbayar tuh ya, ruang tunggu yang berbayar tuh ya. Apa sih istilahnya? Lupa lah. Pokoknya di airport kan ada ruang tunggu yang berbayar. Saya suatu hari masuklah ruang tunggu tidak berbayar itu di suatu airport di Sumatera lah. Nggak usah disebutin. Jadi saya masuk situ sama teman-teman. Terus biasanya di ruang tunggu kayak gitu kan ada komputernya buat akses internet segala macam. Ya udah, bagus dong. Jadi kita bisa akses internet free di ruang tunggu itu. Nongkronglah saya duduklah di komputer buat akses internet tadi. Pas duduk di komputer itu, saya ngeliat kok ada flash disk dicolokin. Curiga dong. Ini ngapain di komputer kayak gini ada flash disk? Iseng lah saya ngeliat lah isi flash disknya. Ada berapa file? Saya buka dong filenya, file Excel sih. Gua buka file Excelnya. Isinya apa tahu nggak? Isinya adalah, kan kalau kita masuk ruang-ruang kayak gitu kan kita harus bayar ya, dan bayarnya seringkali pakai kartu kredit. Isinya daftar kartu kredit, namanya siapa, expiry-nya kapan, segala macamnya ada di situ. Parah. Gue bilang, aduh, ini orang sembarangan aja nyolokin. Stres gue ngeliatnya. Wah, ilaha illallah, parah banget. Jadi cyber security incident bisa se-blow on gitu sih sebenarnya. Jadi karena kita terlalu teledor, kita ini ya colok seenaknya aja, ya bagus lah. Oke. Jadi banyak sekali, ini yang ketiga, banyak sekali insiden yang terkait dengan cyber security, dan insiden yang baru biasanya sering muncul lah insiden-insiden baru. Dan ini yang seru dari makhluk ini adalah, eh dan ini jujur sih teman-teman udah mulai kesulitan karena tipe serangan itu berubahnya dahsyat banget sih. Jadi kalau dulu mungkin serangannya, oh ini virus ini. Ya sekarang kan virusnya cepat banget berubahnya. Kenapa bisa cepat banget berubahnya? Orang source code-nya dilepasin virusnya. Jadi source code virus-virus atau trojan atau ransomware itu dilepas free di internet. Jadi orang bisa memodifikasi sedikit dari source code-nya, jadilah serangan yang baru. Modif sedikit, jadilah serangan yang baru. Jadi serangannya berubahnya gila banget, jadi susah banget sebetulnya buat cyber security untuk ngikutin serangan-serangan tadi. Karena perubahannya dikit-dikit dan banyak banget gitu ya. Ini jadi masalah besar ke intrusion detection system. Karena serangannya ini banget, sangat banyak. Jadi agak susah buat ngikutin. Oke, ini eh ini contoh apa sih, waktu yang harus dipenuhi. Unauthorized access itu harus dipenuhi dalam reportingnya harus dalam waktu berapa lama, DDoS berapa lama, 2 jam contohnya, miscellaneous code 1 hari, improper usage tiap minggu, scan, probe, attempt access tiap bulan, investigation. Nah ini harus didefinisikan juga sih. Oke. Ini kerjaannya dari CERT, Computer Emergency Response Team. Kalau di Indonesia tuh namanya apa ya? Bukan CERT deh kalau nggak salah. Coba.
ID cert bukan? Sorry, gue lagi penasaran aja. Oh ya, ada ID cert. Ada. Indonesia Computer Engineering Response Team. Bahasa Indonesia lah. Oke. Tentang kami, ini di belakangnya siapa bisa kelihatan sih. Soalnya di masing ini kayaknya berusaha jadi negara. Cuman ini yang megang siapa nggak tahu dah gue. Harusnya teorinya sih harusnya BSSN sih. Nggak tahu sekarang Ini siapa. Pak Budi Raharjo, Oh, Pak. Budi Raharjo. Iya, iya, oke, oke, oke. Maman. Iya, orang-orang. Oke. Cuman teman-teman kayak BPPT, Kominfo, dia punya namanya apa ya? Lupa saya. Jadi mereka juga punya masing-masing lembaga punya kayak ginian. Oke. Soalnya saya waktu itu sama sama BPPT sih waktu itu. Bukan ID cert apa ya? BPPT cert Ceset, apa? Hah? Ceset ya. Sisert ya? Ya kayak gitu-gitu Ya, bunyinya. Apa sih? ya, Lupa saya. Ciset, Pak. Sisert ya? Jadi BPPT Ya. juga punya sih. Dan kayaknya cukup aktif tuh anak-anak itu. Oke. Yang paling asik pembawa acaranya sih, dokter. Keren. Jadi kira-kira life cycle-nya dari insiden kira-kira kayak gini. Insiden response ya. Ada deteksi, analisis, udah gitu containment, recovery, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Kalau ada apa-apa, langsung ke prosesnya ke post dan activity, terus planning segala macam, deteksi, analisis. Jadi muter di sini, kalau ada apa-apa langsung ke sini, balik lagi. Tapi muter di sini terus. Kira-kira kayak gitu sih. Oh masih ada, slide-nya banyak banget sih ini. Cepetin aja ya. eh oh ini yang tadi penjelasannya, preparation buat apa, detection analysis, investigation kalau dibutuhkan, mitigasi recovery kalau terjadi insiden, dan post incident analysis untuk menentukan apakah action yang kita buat benar atau enggak, atau action apa yang perlu dilakukan kalau terjadi insiden, kira-kira kayak gitu. Wah, ini lebih lebih detailnya lagi dalam proses preparation, activities apa aja yang perlu dilakukan. Misalnya establish an approach to handle incident, establish policy, establish komunikasi ke semua stakeholder, lo hati-hati. Jadi ini yang bermain bukan hanya orang IT, dan ini seringkali yang ini jadi penting banget sih. Communication plan ini penting banget. Ini orang Markom, Komkor, Korkom, Corporate Communication ini bermain banget di sini. Jadi orang Corporate Communication harus kerja bareng sama orang IT karena ini yang salah satu yang fatalnya di sebelah sini. Oke. Okay. Terus juga bagaimana kita ngelaporkan kalau terjadi sesuatu ke authority, ke pemerintah dan sebagainya, ke polisi, ke ini segala macam, harus dibangun semuanya. Kriterianya ya, kalau bikin laporan seperti apa, uh, terus proses apa yang perlu dilakukan supaya tim yang untuk menangani insiden bergerak. Jadi ada triggernya, kuncinya apa aja sampai tim untuk menangani insiden akan gerak. Terus juga kita juga perlu ini kalau kalau cukup kaya ya. Kalau ada apa-apa, kita mungkin perlu ngeset lokasi yang aman untuk mengeksekusi, mengoperasikan rencana respons dari suatu insiden, gitu ya. Terus juga memastikan semua peralatan yang dibutuhkan tersedia. Jadi ini semua harus disiapkan di pada saat preparation. Jadi lumayan ya, policy, warning, dan ini jujur ini perlu diaudit oleh anda-anda yang cyber security analyst. Ini dilihat loh. Jadi apakah si corporate sudah menyiapkan ini semua atau enggak? Dan seringkali ini yang paling, kalau di Republik ini ya, seringkali ini yang jadi utama. Yang lain kadang-kadang nggak utama.
Soalnya di sini kan seringkali masalah image yang dijaga, bukan ya ini jujur nih kondisi Republik lah. Seringkali yang diutamakan justru image-nya, bukan menangani masalah sebetulnya, tapi menangani image supaya si presiden direktur atau direkturnya mukanya nggak terlalu inilah bonyok, kira-kira itu. Tapi ini sebenarnya yang lain juga harus dilihat sih, harus disiapin semuanya. Terus ya, ini coba bayangkan gini ya, bayangkan kan ini kejadian udah banyak nih ya kejadian. Yang data bocor, berapa juta data bocor, berapa juta akun bocor lah, apa segala macam. Bayangkan kalau Anda jadi CEO atau CIO atau corporate communication dari kementerian lembaga atau dari perusahaan-perusahaan tadi. Ini communication plan-nya seperti apa? Ini serem loh ini. Asli ini serem banget. Soalnya kan kita nggak mau sampai jatuh nama baik, nama perusahaan segala macam jatuh. Karena kalau saya jatuh ya kerjaan hilang semua. Jadi nggak mau kerjaan hilang. Jadi ini ngeri, bagian yang ini ngeri banget sih. Oke, ini preparation. Oke, sekarang masalah identifikasi. Ini tujuannya adalah untuk memverifikasi apakah sebuah kejadian sudah terjadi atau sudah terjadi, dan kita pengen ngelihat lebih jauh tentang kejadian tadi. Oke, report laporan tadi bisa datang dari user, dari sistem, dari organisasi lain. Oke, dan perlu dicatat bahwa tidak semua laporan itu kemungkinan benar ya. Ada false alarm dan sebagainya, dan itu kita harus bisa mensortir gitu ya. Nah, pada tahapan ini yang perlu dilakukan adalah assigning ownership pada sebuah insiden kayak PIC lah. Ada PIC-nya, oke, untuk penanganan insiden tadi, memastikan bahwa laporan tadi atau event tadi memang insiden. Kemudian membangun custody itu ini ya apa sih, barang bukti lah, untuk handling dari insiden tadi, dan kemudian juga menentukan seberapa parah insiden tadi dan escalate apa masalah tadi ke atas segala macam kalau dibutuhkan. Jadi kita harus mengerjakan yang ini. Oke. Ini manajemen banget. Jadi nentuin orang, siapa yang handle, memverifikasi laporannya bener enggak, terus barang bukti segala macam, dan menentukan parah apa enggak. Itu di bagian identifikasi. Oke. Lanjut, mengcontain, apa ya, membatasi lah, bukan batasi ya, mengisolasi lah, supaya insiden tadi jadi diisolasi, hanya di situ aja, nggak nyebar kemana-mana. Dan kejadian yang tadi pagi itu juga seru juga cara ngisolasinya ya. Soalnya ini kejadiannya dari dalam bukan dari luar. Jadi isolasinya seru banget karena ini ini ceritain bagaimana susahnya mengisolasi. Pertama, kalau ini serangan, biasanya kalau di jaringan ya, kalau ini sebuah serangan, biasanya aplikasi yang melakukan serangan dia akan ngerubah source address. Jadi apalagi contoh paling gampang mah DDoS lah. Kalau dia melakukan DDoS, source address pasti berubah-ubah. Dia tidak akan pakai source yang beneran. Jadi si program akan pakai source yang ngaco sih sebenarnya. Source-nya IP, source-nya berubah-ubah. Walaupun MAC address-nya kemungkinan besar sama. Karena, tapi kalau programnya jago, MAC address-nya berubah juga. Bisa ngaco banget lah. Dan ini harus ngisolasi, pusing. Dengan kondisi bahwa paketnya berubah-ubah. Isolasinya pusing.
Jadi ini kebayang tingkat kesulitannya seperti apa, dan action yang harus dilakukan untuk melimit adalah ini manajemen banget ya. Activating incident management response team to contain the incident. Oke. Itu mengaktifkan tim ya. Notify, ngasih tahu stakeholder yang terkait bahwa Anda terkena insiden tadi. Contohnya gini deh. Yang kemarin tuh, yang berapa ratus juta data lepas, dan 1 juta data itu kan dilepas bebas sama hackernya. Jadi ratusan juta akan dilepas kalau Anda bayar. Tapi untuk icip-icip dia ngelepas 1 juta data. Nah, kita harus berkomunikasi dengan 1 juta orang bahwa data KTP Anda bocor segala macam. Nah, ini seru nih urusannya nih. Ini notify itu seru. Kalau notify cuma 1 2 orang gampang. Bayangkan kalau Anda notify juta. Nangis lah. Oke. Terus obtaining agreement on action taken, bikin apa kesepakatan lah tentang availability dari service, risk of containment process dan sebagainya. Bikin kesepakatan. Ini kerjaan manajemen juga. Membuat CAT representatif atau relevant virtual team member involved di containment procedure. Oke, jadi tim terlibat. Oke, dan yang penting juga ini masalah forensik. Oke, preserving evidence. Dan waktu preserve ini bukan hanya preserve image-nya. Jadi kalau kita punya barang bukti, kita harus preserve image-nya dari barang bukti tadi. Kita harus masukin data-data dari barang bukti tadi. Misalnya, barang bukti ini ditemukan di server yang mana, tanggal berapa, jam berapa, semua data itu harus lengkap. Gitu ya. Karena nanti ini jadi berabe. Dan ini barang bukti nggak boleh disentuh lagi. Dan yang kita oprek adalah kopiannya. Jadi biasanya kalau kita kalau saya biasanya pakai Linux sih pakai DD buat dapetin image-nya. Documenting, taking backup of action dari fase ini. Jadi semua didokumentasi. Jadi dokumentasi itu penting banget, karena tanpa dokumentasi urusan jadi berabe semua. Karena ini kalau kita melakukan laporan ke polisi, pasti pertanyaan yang paling awalnya adalah kronologis kejadian. Jadi dokumentasi, tanggal, jam, apa yang terjadi, buktinya apa, semuanya harus dicatat dan terdokumentasi, karena itu yang akan jadi barang bukti. Oke. Nah, ini penting banget, ini controlling management communication to the public by public relation team. Ini seru nih urusannya. Orang-orang PR ini harus latihan seperti ini juga sih. Jadi ini bukan hanya orang IT, tapi orang PR-nya juga. Jadi Markomnya, Korkom lah, Corporate Communication, bereaksi banget di sebelah sini. Beres ya? Jadi ini masalah containment. Terus eradicating itu buat menghilangkan, menghilangkan makhluk kejadiannya. Cara yang ada beberapa caranya bisa restore backup, removing root cause. Jadi kalau kita tahu ini ada shell, kita remove shellnya, beres. Bisa memperbaiki defense, performing vulnerability analysis, dan sebagainya. Kalau yang ini achieving backup clean state dari sistem, ini yang paling kerasa banget di makhluk yang pertama ini, terutama urusan dengan ransomware sih. Dan ini biayanya mahal banget. Lumayan sih. Anak-anak Dell sih kemarin yang ngasih lihat ke saya server buat backup tuh seperti apa. Dan server backupnya bukan hanya backup aja, dia backup sambil nge-backup dia bisa monitoring ransomware-nya. Ini ada ransomware yang masuk nggak? Kan gawat juga kalau kita backup, ternyata yang di backup yang udah kena ransomware, kan kacau. Jadi dia bisa
monitoring ransomware, dan yang menyebalkan dari ransomware adalah dia dienkripsi. Konsekuensi dienkripsi adalah dia main machine learning akhirnya kepaksa. Jadi anak-anak Dell itu main machine learning. Waktu dia backup juga dia pakai machine learning, dia monitoring. Oke, ini filenya masih bersih, ini file bersih, 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 bersih. Oh, ini kok ada perilaku yang agak ajaib. Jadi dia ngelihat dari perilaku file, siapa format file dan sebagainya. Oh, ini kayaknya udah kena ransomware. Kalau udah kena ransomware, backup yang ini langsung stop, backup yang sebelumnya yang dimainin sama dia. Jadi ini seru banget, terutama orang-orang kena ransomware sih. Yang paling parah banget sih ransomware. Oke, recovery banyak juga ya. Ini sesudah di restore supaya sampai beroperasi normal seperti apa? Kira-kira gitu. Jadi restoring operation to normal, validasi action taken on resource system, apakah udah jalan semua secara baik, terus melibatkan owner dari sistem untuk ngetes sistemnya, apakah bagus enggak, terus facilitating system owner to declare normal operation, gitu. Ini kira-kira ini, dan yang perlu juga adalah lesson learn. Setelah kejadian kita harus belajar ya. Oh, oke. Ternyata yang bikin gara-gara ransomware. Ransomware masuk dari mana ya? Nah, itu kan perlu akhirnya dari lesson learn ini keluar kebijakan dan sebagainya supaya tidak terulang. Kira-kira kayak gitu. Yang parah kalau sudah kejadian terus kita lesson learn, berulang lagi kasusnya. Wah, pusing kepala dulu. Ada yang nggak beres itu di lesson learn. Dan jangan khawatir, suka kayak gitu. Soalnya bos-bos kadang-kadang nggak care sih kayak gini-gini, kadang-kadang cuman make voice comment aja. Bos kan suka gitu ya, CEO kadang-kadang suka voice comment doang kan, tolong ya kerjain ini. Wah, tapi dia tidak tahu dalam proses itu ada apa, si bos itu harus dominan, dia akan bereaksi sih sebenarnya, dia yang bikin aturan, dia yang akan enforce segala macam. Jadi sebenarnya nggak bisa semua dilakukan sama orang IT, karena sebagian harus jadi si bos itu kan harus jadi apa ya, kurator kali ya. Jadi dia yang akan membuat orang IT sama orang korkom sama orang apa itu bermainnya cantiknya, dan itu harus ini sama orang paling tinggi sih sebenarnya. Jadi di lesson learn ini ada writing incident report, analisa issues, terus proposing improvement, presenting report ke stakeholders segala macam. Oke. Nah, ini wrap up-nya. Nih, sebelum insiden sebaiknya ini dilakukan semua. Nih beberapa ya contoh-contoh ya. Policy, identify bisnis yang penting yang mana, backup server, security awareness to all parties, rule fine tuning, up to date, strong password dan sebagainya. Jangan sampai sesudah insiden. Jujur ini nggak gampang. Contoh sederhana, ini sorry saya contohnya banyak KPU soalnya teman-teman KPU saya berapa belakangan ini agak ngobrol sama anak-anak KPU ini. Dan KPU itu agak menyeramkannya gini, mereka pelakunya terutama di TPS dan sebagainya itu orang biasa. Bayangkan orang biasa, dan bayangkan kalau kita harus melakukan transaksi menggunakan public key, private key segala macam, terus udah gitu pakai timestamp supaya data kita tahu datanya kapan, udah gitu kita tahu bahwa yang ngirim adalah si petugas mana dari TPS mana. Itu kan urusannya seru banget ya, ada masalah registrasi lah, ada masalah mengaktifkan private key, public key lah, dan itu mereka harus menghandle ratusan ribu TPS di seluruh republik. Dan yang gilanya itu harus dilakukan dalam orde beberapa minggu saja. Jadi itu kan perharinya hitung aja sendiri berapa yang harus diaktifin. Pingsan-pingsan itu asli. Jadi ini gampang ditulisnya. Ditulis kayak gininya gampang.
Tapi kalau kita sudah mulai beroperasi dan kita ngelihat skalanya, kadang-kadang kita ngelihatnya jadi kayak mustahil gitu. Apalagi yang kita hadapin orang biasa, nangis-nangis lu urusannya. Dan ini saya kasih gambarnya KPU ya. Misalnya ini KPU. Bayangkan kalau angka coblosan itu berubah. Waduh, itu yang nafsu kan banyak banget kayak gitu-gituan tuh. Dan partai kan seringkali berjuang supaya merubah angka. Gimana caranya angka berubah? Nah, lo mampus dah lo. Wah, seru dah pokoknya urusan kayak gitu. Ngeri banget. Ini kalau sampai terjadi kejadian, bagaimana kita mengisolasi, bagaimana kita restore dari backup yang terakhir, bagaimana kita monitoring semua aktivitas, block incoming suspicion request, ini harus dikerjain ini. Dan ini gampang nulisnya ya, block all incoming suspicion request. Yang seru adalah bagaimana mengidentifikasi bahwa itu mencurigakan. Seru itu, kejadian itu. Mengidentifikasi bahwa itu mencurigakan. Dari mana? Parah. Taunya dari mana? Pusing. Ini harus benar-benar kita harus nyadap traffic sih sebenarnya. Jadi ini nggak gampang ditulis, tapi kejadian benar di lapangannya nggak segampang itu sih. Itu ya. Perlu perlu berkeringat, perlu nggak tidur, perlu stres. Ini kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, ini juga backup juga seru nih. Backupnya juga bagaimana kita tahu bahwa backup itu bersih. Dan kejadiannya adalah contoh paling sederhana gini dah. Handphone yang kita pakai. Seringkali kita makainya terutama anak-anak ya. Anak-anak kan makanya jorok banget tuh. Apa aja diklik, apa-apa diklik. Padahal handphone kita kan dibikin otomatis backup ke Google. Dengan kondisi apa aja diklik, itu semua trojan segala macam ke backup ke Google juga sih. Jadi pada saat kita factory reset, kemudian restore aplikasi, ya trojannya masuk lagi. Percuma aja sih sebenarnya. Jadi backup ini harus hati-hati juga, terutama mastiin bahwa backup itu bersih. Gitu. Ini menyebalkan banget. Dan apalagi kalau kita berhadapan dengan ransomware. Waduh, parah dah lo. Kalau sampai ransomnya ke backup, kacau ceritanya. Itu kira-kira. Yang lain lagi, itu tadi pada saat terjadi insiden. Sesudah insiden, kita perlu lesson learn, restoring operation to normal, better wipe out all files, dan change ke new fresh apps. Dan ini biasanya yang saya sarankan, ini kalau buat orang biasa ya, orang biasa yang pakai handphone, rata-rata handphonenya pada kena ransomware, saya sarannya udah factory reset aja, tapi jangan restore backup, karena seringkali masuknya dari situ. Untuk memastikan tidak ada vulnerability yang ada, terus improving defense. Sebenarnya defense tidak murni teknologi sebagian lagi adalah perilaku kita sih. Jadi kadang-kadang kita jangan kepo lah, kayak gitu itu kan defense banget sih. Terus performance vulnerability analysis dan pakai yang standar-standar itu jangan aneh-aneh dipakai, kira-kira kayak gitu. Oke. Komputer forensik ada di sini, bisa dibaca-baca. Oke, sekarang saya akan udah jam 9 ya, setengah jam lagi. Saya akan masuk, coba bentar sebelum terlalu jauh. Ada 25 slide ya, panjang. Oh, sambil saya baca dulu ya. Kalau terjadi, ini dari Mas Untoro. Oke. Kalau terjadi data breach, kebocoran data terkait data customer, apakah wajib menginformasi ke customer yang bersangkutan? Oke. Yang jadi masalah gini nih. Kalau sampai data breach, udah gitu datanya lepas, dan kita harus ngerubah data, ya mau nggak mau kita harus ngasih tahu customer sih. Soalnya kan data lepas nih. Udah gitu ada di attacker, ada di orang yang nyerang, datanya lepas, ada di orang nyerang. Terus kita, misalnya orang yang nyerang ketangkep gitu ya. Tolong datanya dibalikin. Ya udah, orang yang nyerang bisa aja balikin datanya. Cuman apakah ada jaminan bahwa dia tidak pegang kopinya?
gitu. Jadi kemungkinan orang yang nyerang akan punya kopinya atau kopinya dikopiin ke orang lain, walaupun dibalikin tetap aja datanya tetap breach sih. Jadi sebetulnya kejadiannya kalau data breach segala macam, mau nggak mau kita harus ngerubah data sih sebenarnya. Dan konsekuensi ngerubah data mau nggak mau harus ngasih tahu ke customer yang bersangkutan. Contoh paling sederhana mah gini lah, kalau sampai data breach, ini kejadian sih di toko online atau apa segala macam. Kalau sampai data breach, ya udah kita ngasih taunya tolong password dirubah, itu contoh paling sederhananya kayak gitu. Gitu ya, Mas Untoro. Eh tetap pray. Untuk memastikan data itu bersih gimana Pak? Susah. Jadi ya udah setengah insting. Kalau ini yang saya ngobrol sama anak-anak di Dell komputer ya maksud saya. Jadi Dell punya solusi. Jadi iklan gue nggak enak juga ya. Jadi Dell itu punya solusi lah buat ngatasin ransomware segala macam. Caranya di backup periodik. Dan itu si Dell itu aplikasinya akan monitoring backup sih. Jadi dia yang monitoring apakah ini dan backupnya nggak satu backup ya. Ada yang backup seminggu yang lalu, ada yang backup 2 minggu yang lalu, ada yang backup berapa hari yang lalu. Jadi backupnya itu berlapis-lapis. Jadi dia mastiin bahwa oke, backup yang ini bersih, backup sebulan yang lalu bersih, backup yang seminggu yang lalu bersih, backup yang sehari yang lalu bersih, backup sejam yang lalu gua kagak tahu. Jadi jangan dipakai backup yang sejam yang lalu. Jadi kira-kira gitu tekniknya. Oke. Gimana jika KTP dilengkapi dengan tanda tangan digital agar KTP tidak bisa disalahkan dengan orang lain, seperti penjelasan enkripsi minggu lalu. Jadi kalau kita buka KTP tadi, KTP yang kita punya, kalau kita buka sebetulnya di dalamnya dienkripsi. Cuman jadi enkripsinya dibikin yang bisa buka teman-teman di BPPT dan hanya segelintir perusahaan yang dikasih izin buat ngebuka sih. Jadi ya dalam KTP dienkripsi, ada tanda tangan digital dan sebagainya ada sih. Ini ada Pak Aldi Rinaldi admin beberapa hari yang lalu Softpost UTM 9. Pokoknya CPU-nya 100% dan ternyata ada Trojan buat mining ya. Dan jangan khawatir anak saya juga kena seperti itu. Akhirnya solusinya apa? CPU akan 100% lemot banget komputernya. Terus ini anak kelas 4 SD sih. Udah gitu dia nangis-nangis, akhirnya komputer nggak pernah dipakai. Kita curiga kenapa nggak dipakai, pasti nyalain lemot. Pasti lihat ya kena Trojan mining. Ya solusinya format sih, udah. Ya, tapi dia kejadian kayak gitu karena dia rada jorok sih. Jadi ngeklik sembarangan apa ya maklum lah anak SD. Jadi ya udah kayak gitu. Cuma yang nyebelin kan ini juga akan pakai jaringan kita, listrik kita ya. Listrik kita kena, terus hati-hati ya kena yang kayak ginian karena dia akan pakai prosesor komputernya gila-gilaan dan umur prosesor jadi pendek. Jadi hardware kita umurnya jadi pendek sih. Dan itu kena ke laptop saya kena waktu kemarin. Laptopnya udah sering mati sih sekarang gara-gara itu. Tapi itu bukan karena kena Trojan mining ya, karena saya emang mining beneran waktu itu pakai laptop. Lagi nekat, ternyata bikin umur jadi pendek. Oke. Habis. Oke, sekarang kita masuk yang selanjutnya. Saya punya waktu 30 menit buat urusan ISO 27001. Oke. Jadi kalau tadi kan lebih ke ini ya, bukan security apa tadi, risk. Kalau yang ini lebih keamanan informasi. Jadi intinya isi katanya SMKI, tapi kalau di ini ISO 27001, jadi ini kebijakan prosedur untuk mengelola data sensitif di organisasi secara sistematis. Tujuan SMKI adalah meminimalkan risiko dan memastikan bisnis lancar. Oke. ISO-nya 27001 ya. Oke. Kemudian itu standar ISO internasional diterbitkan oleh ISO, dikembangkan oleh pakar-pakar keamanan informasi terbuka, berlaku untuk industri apapun, dan ini juga diwajibkan oleh Kominfo ya untuk semua layanan publik lewat web, semuanya harus terdaftar di Kominfo dan harus diaudit ISO 27001. Jadi sebetulnya kerjaan Anda sebagai cyber security analyst gede,
Karena bayangin aja, semua web harus terdaftar dan harus diaudit. Ya udah, beres dah. Kerjaan bejibun dah. Berlaku untuk perusahaan ukuran apapun. Lebih dari 20.000 perusahaan telah disertifikasi. Sebetulnya di Indonesia aja perusahaan tuh banyak banget. Jadi yang butuh banyak sekali karena wajib ini, gitu ya. Independen tidak nempel pada produk tertentu. Jadi netral sih ISO 27001, tidak harus misalnya harus pakai firewall punya Cisco, harus pakai servernya apa gitu, nggak ada. Oke. Ini beberapa standarnya. ISO 27000 itu overview, 27001 itu teknik security-nya, terus 27002 itu apa, 3 dan seterusnya ada. Bisa dibaca di sini ya. Kontrolnya di 27008 kayak gitu kontrolnya. Jadi buat kontrol keamanannya pakai cara apa-apa diterangkan di sini. Ini gambaran keluarganya, ada vocabulary. Kalau kadang-kadang kita nyebutnya dictionary juga ya. Ada dictionary, ada kebutuhan standarnya, kemudian ada guidelines. Guideline dari standarnya ada information security control, ada management, implementation guidelines, ada cara ngukur, ada risk management, tapi kalau mau yang lebih keren yang 31.000 kalau risk management ya. Kalau ini lebih spesifik ke information security risk management. Jadi information security-nya. Kalau yang general 31.000. Tapi kadang-kadang information security juga bablas ke general juga sih. Auditing ada di 27007. Kemudian sektor spesifik, jadi yang per sektor juga ada. Jadi ini yang paling bawah per sektor dan nanti ada yang kontrol spesifik di sini. Oke, bisa dilihat-lihat. Ini gambaran secara umumnya. Kemudian secara umum jadi ada terminologi, persyaratan umum dan ini panduan-panduannya. Persyaratan umum ada di 27001, kebutuhannya apa aja, istilah-istilah yang dipakai, dictionary-nya, vocabulary-nya ada 27000, kemudian panduan-panduannya sisanya panduan. Gitu ya. Tapi kalau mau baca yang globalnya di 27001. Oke. Nah, yang seru adalah kalau ada risk, ada ancaman segala macam. Nah, kontrol keamanannya ada berapa biji? Ada 114 kontrol. Pusing loh. Kontrolnya banyak banget. Jujur saya nggak hafal. Makanya di awal tadi saya usulnya download aja template-nya dari Google supaya kita punya punya template lah. Apa aja yang harus dicek karena jumlahnya 114. Pingsan-pingsan lu kalau suruh ngapalin nggak bisa emang. Jadi cara paling gampang contek. Udah. Jadi kalau ini halal banget buat nyontek. Gitu ya. Aneksnya itu disediakan, dijadikan rujukan menentukan kontrol keamanan yang diperlukan di SMKI. Jadi aneksnya dimainin di situ. Contoh aneksnya ada, ini contoh aneks A ya. Kebijakan, organisasi untuk keamanan informasi, SDM, aset, kontrol akses, kriptografi, fisik, operasional, komunikasi, akuisisi pengamanan sama pemeliharaan sistem, relasi dengan vendor, manajemen insiden keamanan informasi, aspek keamanan informasi, kepatuhan, compliance. Oke. Ini baru judul loh, belum dalamnya. Dalamnya nangis lagi. Makanya ini saya buka rahasia aja. Buka rahasia ya. Saya kalau training kayak ginian, kalau lagi training saya tidur sih. Nggak kuat. Asli. Yang kuat kayak gini biasanya orang-orang manajemen yang lebih kuat. Jadi mungkin mereka udah terlatih untuk kayak ginian, mereka kuat tahan. Kalau ada training-training kayak gini, auditor segala macam, orang manajemen, akuntan yang biasa keuangan itu, mereka tahan buat kayak ginian. Makanya saya kagum ngeliat, itu bedanya antara orang IT sama akuntan. Jadi akuntan lebih tahan kalau lagi training. Jadi waktu itu kita ada training, saya iseng saya ikutan, terus saya duduk. Sebagian dari yang ikut training adalah akuntan keuangan ya. Tapi dia auditor, jadi akuntan kan auditor pada dasarnya. Dia adalah auditor, kemudian belajar
keamanan sistem informasi, dan mereka lebih jago, dan mereka buat nginget prosedur apa aja yang harus diperiksa, mereka lebih kuat daripada saya gitu. Buka rahasia dulu lah. Ini contohnya apa aja. Kayak gini nih. Annex A ya, prior of to employment. Ada proses screening. Kontrolnya apa? Kita verifikasi background semua kandidat. Dan ini kalimatnya seperti ini. Praktek benerannya adalah kita pakai OSINT, Open Source Intelligence, kita cek media sosial segala macam. Jadi kalimatnya sih seperti ini, prakteknya horor, pakai macam-macam. Oke. Terus System and Application Access Control, di sini ada Information Access Restriction, Secure Logon Procedure, terus caranya seperti apa, kontrolnya apa. Ini harus diterjemahkan dalam bahasa manusia. Kalau saya biasanya nerjemahkannya dengan apa yang harus kita lakukan sebagai orang IT, pakai tool apa, terus prosedur makainya seperti apa. Jadi ini harus diterjemahkan lagi sih. Soalnya kalimat-kalimat kayak gini kalimat-kalimat manajemen banget sih. Oke, di sini yang penting juga dalam ISO 27001 adalah plan, do, check, act. Plan, do, check, act. Selalu prosesnya PDCA. Jadi harus ingat di dalam kepala. PDCA. Plan, do, check, act. Di planning itu ada masalah kepemimpinan, perencanaan. Nanti mulai do ada masalah support, dukungan. Ini dukungan bisa macam-macam ya. Sumber daya, kompetensi, awareness, communication, documentation, segala macam. Terus udah gitu waktu do ada operational, ada operation. Oke. Kemudian cek, ada evaluasi kerja, terus pemantauan, monitoring, audit, segala macam. Cek, act itu buat improvement, buat ngelihat. Oke, jadi kayak gini nih. Prosesnya ini muter terus. Dan ini biasanya yang jago, kalau jujur, orang IT nggak sanggup. Orang IT yang beneran ya. Orang IT yang bener-bener IT, bener-bener tukang coding, geek, admin, ini biasanya nggak sanggup buat muterin ini. Jadi harus ada orang manajemen yang masuk ke sini sih sebenarnya. Makanya saya bisa appreciate sih, saya bisa menghargai teman-teman yang belajar di jurusan ekonomi, manajemen, accounting, dan mereka yang mengoperasikan ini. Saya sebagai orang IT mendingan gue di bawah orang manajemen dah. Gue biar diperintah aja dah. Saya nggak sanggup soalnya harus melakukan plan, do, check, act, dan mereka itu lebih terstruktur cara berpikirnya daripada orang IT untuk urusan kayak ginian. Jadi kalau soalnya saya ngelihat langsung sendiri ya. Saya bisa ngomong kayak gini soalnya saya terlibat langsung, saya ngelihat langsung, saya ngelihat bagaimana seorang accounting, seorang auditor mereka mengoperasikan ini. Keren asli. Karena mereka biasa dengan project manajemen kayak gitu ya. Jadi mereka biasa dengan project manajemen, jadi mereka udah biasa dengan aplikasi-aplikasi buat dukung project manajemen. Dia bisa ngelihat time frame-nya segala macam, langsung dia planningnya sampai time frame segala macam keluar semua. Saya nggak sanggup. Saya bisanya suruh install server bisa, ngeset konfigurasi server bisa, jadi lebih ke do sih sebenarnya. Tapi kalau sampai sini tewas si Ono. Di kampus juga saya gitu sih akhirnya. Gue kagak mau jadi rektor, males, gue nggak sanggup, gue nggak bisa suruh manajemen, orang lain aja yang manajemen lah, gue bagian bikin ngerusak-rusak bisa, gitu kira-kira. Akhirnya kayak gitu sih, harus tahulah kemampuan diri. Oke, ini plan do check act. Ini plan tuh apa? Menentukan kebijakan, prosedur, sasaran, kawan informasi. Do adalah penerapan, check mengukur, act tindakan perbaikan dan sebagainya. Dan ini standar banget, PDCA itu standar banget. Di ISO 27001, ini langsung di breakdown ya. Plan, konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, organisasi ngapain aja, kepemimpinan apa, perencanaan apa. Oke, ini di breakdown. Terus do, itu tadi apa sih? Plan. Kok plan lagi? Oh, ini terusan plan. Do operation. Oke.
Saya waktu itu sama Pak Diki, dia pernah jadi operation di sebuah bank dan dia bukan orang IT loh. Dia itu akuntan. Jadi bisa kayak gitu loh. Dan dia lebih terstruktur cara berpikirnya untuk operation ya daripada seorang IT. Orang IT lebih berpikir bagaimana saya mengkonfigurasi, bagaimana saya ngeset, bagaimana saya install. Itu orang IT banget. Tapi kalau orang operation mikirnya, oke, mulai plannya kira-kira, oke, saya harus punya sistem seperti apa, objektifnya apa, terus mulai dia breakdown ke timeline segala macam, kapan ini selesai, kapan ini selesai, kapan ini diturunin semuanya, dan dia tahu resource yang dibutuhkan berapa orang, harus selesai kapan, support apa yang aja dibutuhin, semuanya di planning semua. Dan itu kerjaan, kalau kadang-kadang orang IT ngelihat kayak gitu, itu kerjaan kecil. Cuman kalau kita udah operasi beneran, apalagi ini level corporate, itu bukan kerjaan kecil sih. Dan saya bisa ngargain banget. Saya nggak sanggup sampai level seperti itu. Oke, jadi ini do-nya kira-kira gitu, perencanaan control operation, risk, evaluasi risk, terus bagaimana mitigasi risk juga, penanganan risk gitu. Itu ada di operation. Kebawahin lagi, act-nya perbaikan. Oh, ada evaluasi dari performance ya. Ada pengawasan, pengukuran, analisa, evaluasi, audit internal, tinjauan manajemen, dan sebagainya. Dan kira-kira kayak gini lah level cara berpikirnya ya. Was. Ini chatting. Ini sambil. Oke. Ada 3 level. Ada level atas pimpinan strategis. Ini urusannya kebijakan sama standar. Ada level operation, prosedur panduan, pelaksanaan segala macam. Ini level ke manajemen. Ada level teknis, taktis di lapangan. Instruksi kerja, petunjuk teknis, form-form yang harus diisi segala macam. Itu ada di bawah. Jadi ada 3 level dari struktur dokumen SMKI. Oke, ada yang level bos, CEO, ada level manajemen, ada level operation. Oke, tiga-tiganya harus diikutin. Dan kalau kita sebagai auditor, kita lihat tiga-tiganya, lo hati-hati. Kalau kita analis, kita akan lihat tiga-tiganya. Tiga-tiganya dilihat, oke, kira-kira bos sudah bikin kebijakan yang benar belum? Standar yang dipakai udah benar belum? Segala macam prosedur, panduan, petunjuk pelaksanaannya di level manajemen ya, sudah dibuat belum? Karena si ISO 27001 akan melihat yang tertulis sih sebenarnya. Dan nanti kelihatan lagi di form-form ini, kelihatan sih sebenarnya. Kalau mau jujur, kalau diseriusin ini kerjanya berat banget. Kalau bisa dibikin otomatis sih, terutama makanya kalau di operation biasanya terutama di bawah di taktis ya, kita akan mainnya dengan log dan sebagainya, jadi semuanya serba otomatis sih sebenarnya. Syukur-syukur apa sih namanya, semuanya bisa tercatat dalam waktu yang lama. Jadi kalau pakai space hard disk yang gede supaya catatan log segala macam bisa waktunya lama, kira-kira kayak gitu. Oke, saya kebawahin lagi. Ouch, kejauhan. Oh, sorry. Wah, salah. Oke. Output dari kerjaan kita adalah keluarannya ya. Dokumen persyaratan umum Information Security Management System, kontrol, keamanan yang ditetapkan oleh organisasi, definisi metodologi penilaian risiko, profil risiko organisasi, proses pengukuran, analisa, dan perbaikan. Ini outputnya kira-kira seperti ini, nanti yang harus dikeluarin. Kalau auditor sih sebenarnya temuan sih. Jadi ini sebagian dari dokumen ini yang bikin organisasi. Kalau kita jadi konsultan ISO 27001, kita yang meng-guide organisasi buat ngeluarin dokumen-dokumen ini. Jadi konsultannya nge-guide, kalau auditor ngelihat bolongnya di mana. Kadang-kadang istilahnya jadi gini ya, ISO 27001 auditor sama
Ada auditor, ada implementor. Jadi ada yang implementasi, ada yang audit. Ada dua kerjaan gede sih. Satu implementasi, artinya ngeluarin dokumen-dokumen tadi. Satu lagi auditornya, ngeliat ada yang lupa nggak waktu kita bikin dokumen, ada bolongnya di mana, bocornya di mana, kalau kejadian apa, nah itu bocornya di sebelah mana, auditor yang jalan tuh. Dan di prosesnya ada aduh, ini semprotin ini so. Aduh. Waktu kita implementasi ada 3 faktor yang harus dilihat, people, process, teknologi, PPT. Oke, seringkali ini jujur sih kalau di lapangan kebanyakan ngelihatnya teknologinya doang. Jadi beli firewall yang bagus, intrusion detection system yang bagus, network monitoring yang bagus, log management, ini pokoknya beli alat dari vendor, rasanya sudah selesai PR-nya untuk bikin sistem secure. Jadi kebanyakan pimpinan-pimpinan fokusnya ke teknologi dan mereka lupa proses sama manusia. Dua ini sering dilupain. PP itu sering dilupain, serangnya ke teknologi karena pimpinan punya anggaran dan mereka beli teknologi. Dan ini kejadian banget di banyak kementerian lembaga, fokusnya ke teknologi sih. People dan prosesnya nggak terlalu dilihat karena di kementerian lembaga, terutama proses, mereka sangat tergantung pada peraturan pemerintah lah, peraturan mana. Mereka nggak bisa bikin peraturan sendiri. Akibatnya kalau pemerintahnya nggak punya peraturan, ya udah bebas merdeka lah udah. Jadi ini masalah nih sebenarnya di people prosesnya. Terus contoh lagi yang jadi masalah besar adalah ini real di kementerian lembaga ya. Kebanyakan proses anggaran itu adalah pembelian barang. Konsekuensi dari pembelian barang adalah mereka tidak akan memberdayakan people. Oke. Jadi misalnya yang bagus, yang konsekuensi dari pembelian barang tidak memberdayakan pegawai internal, ASN yang ada di internal, dan konsekuensi yang terjadi adalah mereka tergantung pada vendornya. Padahal kalau kita tahu terutama di dunia IT ya, kalau kita tergantung vendor, jadi vendor yang akan bikin aplikasi segala macam, kalau selesai proyek vendornya keluar dari sistem dan asumsinya nanti itu akan dikasihin ke orang dalam. Dan kejadiannya pada saat dikasihin ke orang dalam, emang username passwordnya gimana? Dipegang tetap sama vendor sih. Dan kejadian di lapangannya, kejadian adalah si orang dalam, karena dia bukan yang pengembangnya, karena bukan dia yang install segala macam, kalau ada apa-apa tetap tergantung vendor. Terus kalau misalnya dia pengen ngoperasin, tetap tergantung vendor. Akhirnya tetap tergantung vendor sih. Gitu. Jadi ada masalah besar karena pola kebijakan anggaran yang ada di Republik gitu. Akibatnya pimpinan banyaknya fokus ke teknologi, pegawai atau operator atau admin yang ada di dalam nggak peduli, manajemen proses nggak peduli. Jadi dua ini bolong, akhirnya bocor semuanya, kacau dah. Jadi kebanyakan bocornya karena dua ini sih, people process, karena sangat ke teknologi banget sih. Dan yang teriak ke saya bukan, yang keteriak saya itu bintang, rata-rata bintang 1, 2, bintangnya udah pusing, bintang 7, pusing. Teriaknya sama lagi. No, gue udah beli barang bagus-bagus, kenapa nggak ada yang jalan ya? Ya gimana mau jalan? Anak buah lu lucu-lucu semua, ya susah jalan. Gitu ya, beres ya? Kebayang? Ini ini teknologi tadi udah. Proses tuh masalah kebijakan, misalnya pengendalian akses, kriptografi, prosedur enkripsi, pengawalan area, backup restore, dan sebagainya. Ini proses. Kemudian manusia ada masalah apa? Skill, ada yang internal, ada pihak ketiga, dan sebagainya. Ini harus diberesin. Oke. Tapi kalau saya ngelihatnya yang lebih fundamental karena kebijakan anggaran sih. Jadi ini kan teorinya people process teknologi. Yang nggak kelihatan di sini adalah kebijakan anggarannya. Kan ini urusannya anggaran nih, anggaran mau lari kemana? Sebenarnya gitu doang. Ya, anggarannya nggak dilarin ke orang, anggarannya lari ke teknologi, ya udah jadi teknologi lah. Udah orangnya tetap aja lucu-lucu. Oke, manfaat SMKI. Meningkatkan kepercayaan, reputasi organisasi, meningkatan image, kredibilitas marketing,
pengelolaan insiden yang lebih baik, mengurangi biaya yang terkait insiden keamanan informasi, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan response time. Kalau yang paling seru contohnya gini lah, antrian. Antrian, misalnya inilah, kita ke rumah sakit ya, pakai BPJS. Itu kan harus data entry tuh. Kita ngantri, udah gitu data entry KTP lah, data entry inilah itu. Ini kan urusannya antrian semua. Padahal KTP segala macam itu adalah data private, privasi data itu harus diberesin dulu kan. Kita mau bikin kayak gimana? Apakah KTP-nya cukup kita entry NIK, udah gitu kita tembak dukcapil untuk dapat KTP-nya itu semua, dan itu kan harus dikembangin semua tuh kebijakannya seperti itu. Dan kalau itu bisa dikembangin, responsnya jadi cepat. Jadi ini serius nih response time. Kerjaan serius banget. Dan kita tahu sendiri BPJS kan bisa dari pagi sampai sore itu urusannya ngantrinya. Ini contoh BPJS ya. Perubahan proses dari reaktif ke proaktif, kemudian meningkatkan organisasi dengan meningkatkan organisasi internal dengan mendefinisikan tanggung jawab dan tugas. Oke, ini sorry, ini ada siapa nih yang ngasih komentar? Pak Wisnu, Wisnu AS. Pak Ono, apakah standar yang diperlukan, standar yang perlu diadakan ada batasan jumlah? Kalau tidak terbatas, apakah mungkin ruang lingkup kita dibatasi? Ini maksudnya gimana? Standar yang diperlukan diadakan. Ini standarnya maksudnya ISO ya? ISO-nya sendiri sih tadi. Ini aku nggak ngerti nih, pertanyaannya nggak ngerti nih maksudnya. Kalau terbatas, apakah mungkin ruang lingkupnya kita batasin? Nggak ngerti. Pertanyaannya nggak ngerti. Saya sambil, ini ISO. Kalau ISO-nya cuma 2 itu sih. Jadi kita dari tadi ngobrolin cuma 2 ISO ya. Tapi keluarga ISO loh itu tadi, bukan satu ISO. Kan ISO 27001 itu kan banyak keluarganya. Jadi ada yang urusannya gambaran secara umum, yang tadi ya, ada umum, ada yang mulai masalah implementasi seperti apa, audit seperti apa. Jadi itu makin lama makin detail sih. Jadi ya harus dikuasain semua sih. Filenya banyak, sumpah. Jadi ISO-nya sendiri 1 27000, tapi turunannya banyak. Tapi semuanya keluarga 2700. Kalau yang RIS 31000. Jadi itu ya. Jadi kalau dari sisi ISO ya ISO cuma itu doang, tapi banyak banget dan dokumennya tebel. Kalau mau sampai apal susah. Itu dulu saya kasih tahu. Makanya saya cenderungnya adalah cari contekan. Karena filenya gede banget. Apakah standar yang dibuat perlu memperhatikan format audience behavior competence degree atau membuat tata cara menggunakan standar ini? Standarnya sih yang kalau saya ngelihatnya standarnya kayak gini tadi nih sebenarnya. Tar. Kalau ini terlalu kata-kata banget. Kalau saya ngelihatnya kayak gini lah. Nih. Paling gampang ngelihat checklist. Ini tadi kan ada ini ya, kontrol ya. Ini kita masuk ke kontrol nih, ISO 27 kontrolnya. Ada Information Security Policy, ada Organization Information Security. Jadi ini kayak gini sih, standarnya seperti ini doang. Jadi yang namanya standar seperti ini. Oke, yang kita lihat, kalau kita lihat ke atas, cuman kayak gini doang. Apakah comply? Apakah relevan? Referensinya apa? Referensi itu maksudnya si perusahaan yang kita audit, dia punya website apa yang nerangin tentang management direction for information security, kebijakannya, referensinya mana. Kalau kita mau kasih tambahan remarks, yang penting comply apa enggak, gitu aja sih sebenarnya. Standarnya masalah comply, bukan masalah behavior, competence, degree, enggak. Lebih ke arah comply aja. Comply apa enggak? Ada apa enggak? Cuman gitu aja sih. Karena dia auditor ya, lebih ke auditor. Comply apa enggak? Oke. Jadi cuman gini doang sih. Nggak terlalu ribet gitu. Cuman untuk sampai kita bilang comply kan kita harus baca bener ya.
Jadi nggak bisa kita contreng doang, nggak harus dibaca lu emang enak. Beres ya? Oke. Seandainya jika mendengar A, B, C, D, apakah saya hanya mengatur manusia? Standar ini mengatur tiga tadi ya. People, process, teknologi. Tiga itu yang dilihat. Gitu. Jadi bukan hanya people doang. Apakah kita juga menyusun standar pengatur perangkat? Ya. Jadi ini kalau kita lihat nanti ada urusannya perangkat, kena juga semua. Tapi lihat kalau kalau mau lihat, jadi ini standarnya bukan apa sih namanya nih, checklistnya bukan hanya satu checklist loh, ada banyak checklist. Nih ada lagi, lihat-lihat aja checklistnya, dilihat aja biar nggak. Jadi dan ini ada di tugas ya, jangan khawatir. Ini ada di tugas Anda nanti kalau lihat baca tugas ada tolong buat laporan apa audit, lupa istilahnya apa lupa saya. Tapi ada di tugas. Ini maksudnya kayak gini-ginian sih, supaya Anda ngerasain ini. Kalau yang ini tadi A ya. A1, A2 ini 51, 52 ini yang buat yang 5 itu ya. Appendix atau apa namanya? Lupa. Oke. Jadi bisa dibaca-baca. Coba ini risk assessment. Jadi ada banyak loh ini, hati-hati. Banyak banget. Kalau boleh saran sih coba dicoba-cobalah biar ngerasain semuanya deh. Ini banyak sih. Ini aset number, confidential enggak, risk detail kayak gimana, list ratingnya kayak gimana, kayak gitu. Ini buat risk assessment yang ini ya, ada template-nya. Oke. Terus di sini ini guidelines. Silahkan ini saya dapatnya juga dari internet sih, jangan khawatir. Ono juga nyolong. Saya mah nggak sanggup suruh bikin juga, mabok gue. Soalnya untuk bikin ini harus baca semuanya. Udah gitu kita generate file atau tabelnya tadi. Ya lama banget downloadnya. Ini cuma buat ngasih lihat doang. Ya udah, kebayang ya. Jadi kita akan ngevaluasi 3: people, process, teknologi. People manusia, proses itu manajemen, kebijakan dan sebagainya. Teknologi ya perangkat gitu. Boleh pakai ABCD kayak gitu, boleh cara ngelihatnya. Oke. Iya, UMKM tetap aja ada. UMKM skalanya kecil sih. UMKM skalanya kecil. Oh, ini dikasih tahu Pak Riko Dianto tuh, smartsheet.com, ISO 2700 checklist template. Nah, silakan akses ke situ, sudah ada template-nya, download, terus coba. Kalau mau iseng banget sih, coba ke tempat kita kerja deh, gitu. Cuma nanti disamarin ya, nama perusahaannya disamarin, nggak enak. Jadi samarin aja nama perusahaannya, tapi kita coba ngetes ke tempat kita kerja sendiri atau tempat teman kerja, coba dilihat aja. Ini buat latihan doang sih, tujuannya buat ngelatih supaya kita ngerasain, kira-kira kayak gitu. Oke, ini oke ini udah sampai sini. Ada lagi nggak? Coba mudah-mudahan nggak ada. Ini keluaran yang tadi. Ini udah ya. Ini manfaat. Ini manfaatnya juga integrasi common informasi untuk proses bisnis untuk penyelesaian yang lebih baik. Dan ini kerasa banget karena kalau sampai informasi bocor cerita jadi susah. Kadang-kadang kejadian yang sekarang ini, contoh data privacy bocor segala macam, terus wartawan suka nanya ke saya, nah terus apa yang harus kita kerjain? Ya udah susah kalau udah bocor sih, data pribadi bocor susah ceritanya. Kalau sebelum kejadian kita bikin persiapan, kita encrypt dan sebagainya, lebih gampang. Cuman ini kan pimpinan nggak care apa segala macam, udah data bocor, pusing loh, data pribadi puyeng kepala. Terus kita perlu menciptakan budaya perbaikan terus-menerus, jadi PDCA-nya harus siklusnya jalan terus dari informasi, meningkatkan karyawan, pihak kepentingan lain dalam peningkatan keamanan informasi. Oke.
Tapi jujur nih, ngehandle pihak ketiga susah loh. Hati-hati. Banyak bocornya dari pihak ketiga soalnya. Terutama di bank, kisah-kisah horor. Oh, udah habis? Oke. Oke, habis. Ini udah jam 9.30 juga udah habis. Jadi terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa silakan email, saya taruh di chatting lah. Indonetid. Kalau ada apa-apa dan Anda punya waktu 1 bulan untuk menyelesaikan semuanya supaya Anda lulus, dapat sertifikat, walaupun tadi katanya nggak wajib, tapi kan Anda mau lulus semua punya sertifikat semua ya. Jadi wajib judulnya sih sebenarnya. Wajib bikin semua tugas dan PR dan sebagainya. Anda punya 1 bulan buat ngurusin semua. Cuman saran saya nyontek aja udah, biar hasilnya juga bagus sih. Kalau mikir sendiri susah. Oke? Mudah-mudahan bisa bermanfaat ini semua dan mudah-mudahan karir Anda bagus semua, rezeki Anda lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mas Waalaikumsalam. Cyber Academy. Oke, Pak Ono, terima kasih Pak atas pertemuan malam ini Pak. Ini pertemuan terakhir. Oh iya Pak, kita foto lagi Pak, sekali lagi Pak. Foto lagi. Nih teman-teman ada yang nggak sempat ke foto screenshot ya. Yang ke Oke, foto namanya. teman-teman semua bisa on video On cam. dulu ya, yang bisa on ya.